Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mereview sebuah jurnal hukum dan syariah, volume 4 nomor 2 tahun 2012. Adapun judul jurnalnya yaitu Implementasi Nilai Total Quality Management dalam Pengelolaan Wakaf di Dompet Duafa dan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Adapun penulis jurnalnya yaitu Sudirman. Konsep wakaf telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama sejak disahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam tulisan ini disingkat menjadi UU Wakaf. Misalnya, benda wakaf tidak lagi hanya didefinisikan dengan tanah yang diwakafkan untuk selama-lamanya, seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 atau kompilasi hukum Islam, tetapi benda wakaf terbagi menjadi barang bergerak dan tidak bergerak, pasal 16, serta dapat diikrarwakafkan untuk jangka waktu tertentu, pasal 1. Hal ini menyebabkan pengelolaan wakaf dituntut untuk lebih serius dan profesional. Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni waqafa yaqifu, yang artinya berhenti. Adapun secara istilah, wakaf menurut Abu Hanafi dalam Al-Hafski yang menandakan harta di bawah naungan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Menurut Al-Qabsi, didefinisikan lebih singkat namun padat. Jami Mani adalah definisi Ibnu Qudamah yang mengadopsi langsung dari potongan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi menahan asal dan mengalirkan hasilnya. Hadis tersebut secara jelas dimuat antara lain dalam Sunan Al-Tirmizi. Pendapat ini juga menjadi acuan dalam definisi wakaf dalam pendapatan dompet duafa. Total Quality Management untuk wakaf pengalaman dompet duafa dan Tebu Ireng. Adapun terobosan dompet duafa dalam pengelolaan wakaf. Dompet duafa lahir pada tahun 1993 dan awalnya hanya menjaring donasi dari pintu zakat, infak, dan sedekah. Kemudian tahun 2001 mengembangkan diri dengan membuka pintu penjaringan dana wakaf dari tahun ke tahun. Jumlah wakaf yang mereka terima mengalami peningkatan yang cukup tajam. Oleh sebab itu, demi suksesnya pengelolaan aset wakaf tersebut, Dompet Duafa mendirikan sebuah jaringan khusus yang fokus untuk menangani wakaf, meskipun masih harus berkoordinasi secara intensif dengan Dompet Duafa. Untuk mensukseskan posisi Dompet Duafa sebagai pengelola dana amat yang berkualitas, Dompet Duafa berhasil mendapatkan sertifikat ISO. Lembaga ini sudah menata diri sejak tahun 2001 dan baru berhasil memperoleh sertifikat ISO 901 tahun 2008 pada awal tahun 2011. Setidaknya dibutuhkan waktu sekitar 11 tahun untuk mewujudkan lembaga yang bermutu. Selanjutnya, terobosan PP Tebu Ireng dalam pengelolaan wakaf. Berbeda dengan Dompet Duafa, PP Tebu Ireng telah mengelola wakaf sejak pesantren ini berdiri di akhir abad ke-19, tepatnya tahun 1899. Waktu itu, PP Tebu Ireng dibangun di atas tanah milik Hasyim Asy'ari yang akhirnya diwakafkan. Wakaf pesantren ini terus berkembang hingga tersebar di 9 lokasi. Perbandingan fokus kepada pelanggan. Bagian ini memaparkan perbandingan Dompet Duafa dan PP Tebu Ireng dalam hal fokus ke pelanggan dengan menitik beratkan pada keunikan masing-masing. Saat mengartikan pelanggan, Dompet Duafa dan PP Tebu Ireng sepakat bahwa pelanggan adalah orang-orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan wakaf. Hal ini dapat dicermati dalam manual mutu Dompet Duafa yang mengidentifikasikan pelanggan sebagai wakif, mauquf alaihi, dan mitra kerja. Adapun PP Tebu Ireng lebih memberikan makna lebih fleksibel, yakni semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf.
Dari sini dapat disimpulkan persamaannya bahwa dompet duafa dan PP Tebu Ireng memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf sebagai pelanggan. Dari uraian yang telah disampaikan pada bagian ini dipaparkan beberapa poin kesimpulan yang disusun berdasarkan permasalahan yang dirumuskan. Yang pertama, dalam hal fokus kepada pelanggan, dompet duafa dan PP Tebu Ireng memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Yang kedua, untuk perbaikan proses, dompet duafa dan PP Tebu Ireng sama-sama memberikan sejumlah kegiatan dan terobosan yang berorientasi kepada perbaikan. Dan yang terakhir, dalam hal keterlibatan total, dompet duafa dan PP Tebu Ireng melibatkan seluruh elemen lembaga mulai dari pemimpin, karyawan, hingga mitra kerja.